Berdasarkan penelitian dari Charles Berger dan Richard Celebres, anggapan utama yang mendasari teori ini adalah bahwa ketika bertemu orang asing, mereka dihadapkan dengan ketidakpastian tak terhitung tentang sikap, nilai-nilai keyakinan, dan tindakan potensial satu sama lain. Menurut Berger dan Celebres, ada dua tahap yang terjadi ketika pertemuan awal, yaitu yang pertama, prediksi atau prediction dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk meramalkan pilihan perilaku yang mungkin dipilih dari berbagai kemungkinan pilihan yang tersedia bagi diri sendiri atau pasangan relasional. Yang kedua yaitu penjelasan atau explanation, mengacu pada upaya untuk menafsirkan makna tindakan masa lalu dalam suatu hubungan. Di dalam pertemuan awal, ada dua jenis ketidakpastian, yaitu yang pertama, ketidakpastian kognitif atau cognitive uncertainty, mengacu pada tingkat ketidakpastian yang terkait dengan keyakinan dan sikap. Yang kedua, ketidakpastian perilaku atau behavioral uncertainty, berkaitan dengan sejauh mana perilaku dapat diprediksi dalam situasi tertentu. Berger dan Celebres berpendapat bahwa pengurangan ketidakpastian memiliki proses proaktif dan retroaktif. Pengurangan ketidakpastian proaktif terjadi ketika seseorang berpikir tentang pilihan komunikasi sebelum benar-benar terlibat dengan orang lain. Sedangkan pengurangan ketidakpastian retroaktif terdiri atas usaha untuk menjelaskan perilaku setelah pertemuan itu sendiri. Asumsi-asumsi teori pengurangan ketidakpastian. A. Di sejumlah keadaan interpersonal, orang merasa ketidakpastian. Tentu saja orang merasa tidak pasti atau bahkan gugup bertemu orang lain karena adanya harapan yang berbeda. B. Teori pengurangan ketidakpastian berdalil bahwa ketika bertemu orang asing, dua masalah penting yaitu mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan predictabilitas akan dapat ditangani melalui pencarian informasi. C. Komunikasi interpersonal adalah proses perkembangan yang terjadi melalui tahapan dan itu adalah cara utama pengurangan ketidakpastian. Menurut Berger dan Celebres secara umum, interaksi dalam fase masuk didefinisikan sebagai tahap awal pertemuan komunikasi antara orang asing. Contohnya, seperti menanggapi ketika seseorang mengatakan, "Hai, bagaimana kabarmu?" Individu kemudian memasuki tahap kedua, yang disebut fase pribadi atau tahap di mana negosiasi makna mulai berkomunikasi dengan lebih spontan dan untuk mengungkapkan informasi lebih istimewa. Yang terakhir yaitu fase keluar, tahap di mana individu membuat keputusan tentang apakah mereka ingin melanjutkan berinteraksi dengan pasangan ini di masa depan. D. Terkait sifat waktu. Hal ini memberikan fakta bahwa komunikasi interpersonal adalah perkembangan. Ahli teori pengurangan ketidakpastian percaya bahwa interaksi awal merupakan elemen kunci dalam proses perkembangan. E. Asumsi akhir menunjukkan bahwa perilaku orang dapat diprediksi seperti menggunakan dalil. Aksioma teori pengurangan ketidakpastian. Berger dan Celebres memulai dengan kumpulan aksioma atau aksioma diambil dari penelitian terdahulu dan nalar. Aksioma atau apa yang peneliti sebut proposisi tidak memerlukan bukti lebih lanjut dari pernyataan itu sendiri. Macam-macam aksioma. Aksioma 1, saat ketidakpastian lebih jauh berkurang, jumlah komunikasi verbal meningkat. Ini menegaskan hubungan terbalik atau negatif antara ketidakpastian dan komunikasi verbal. Aksioma 2, penurunan tingkat ketidakpastian akan mengakibatkan peningkatan ekspresi nonverbal afiliatif. Aksioma ketiga, tingginya kadar ketidakpastian menyebabkan peningkatan perilaku untuk mencari informasi. Ketika tingkat ketidakpastian menurun, perilaku mencari informasi menurun. Aksioma keempat, tingginya kadar ketidakpastian dalam hubungan menyebabkan penurunan tingkat keintiman dari isi komunikasi. Rendahnya tingkat ketidakpastian menghasilkan tingkat keintiman tinggi. Kondisi anteseden atau kondisi sebelumnya. Kondisi pertama terjadi ketika orang lain memiliki potensi untuk memberi imbalan atau hukuman. Kondisi kedua
terjadi ketika orang lain berperilaku bertentangan dengan harapan. Kondisi ketiga, ketika seseorang mengharapkan interaksi masa depan dengan orang lain. Strategi, yaitu yang pertama strategi pasif atau passive strategies, di mana seorang individu mengasumsikan peran pengamat tidak mengganggu orang lain. Yang selanjutnya strategi aktif atau active strategies, ada ketika seorang pengamat terlibat dalam beberapa jenis usaha lain selain kontak langsung untuk mencari tahu tentang orang lain. Misalnya, seseorang mungkin meminta pihak ketiga untuk mencari informasi tentang orang lain. Selanjutnya, strategi interaktif atau interactive strategies terjadi ketika pengamat dan orang lain terlibat dalam percakapan untuk mengurangi ketidakpastian. Strategi tambahan. 1. Pencarian reaktivitas atau reactivity searching. Strategi pasif melibatkan menonton orang yang melakukan sesuatu. Kedua, pencarian disinhibisi atau disinhibition searching. Strategi pasif melibatkan menonton perilaku alami atau tanpa hambatan seseorang dalam lingkungan informal. Hubungan yang berkembang. Ketidakpastian relasional atau relational uncertainty. Kurangnya kepastian tentang masa depan dan status hubungan. Semakin nyata ketidakpastian dalam sebuah hubungan yang berkembang, akan semakin terdapat kecemburuan, lebih kurang rasa percaya, dan lebih sedikit perilaku mempertahankan. Para peneliti menemukan bahwa kontak tatap muka sangat penting untuk mengurangi ketidakpastian dalam hubungan. Media sosial. Artemio Ramirez dan temannya telah mencatat bahwa mencari lewat mesin pencari online untuk mendapatkan informasi mengenai seseorang secara spesifik, membentuk kasus khusus tentang strategi pencarian informasi yang mereka sebut strategi ekstraktif atau extractive strategy. Peneliti lainnya, Gibbs, Ellison, and Lai, 2011 mencatat bahwa pengungkapan diri secara online atau tidak seperti yang offline dan tidak perlu sama. Konteks. Kultur berkonteks rendah atau low context culture adalah yang maknanya ditemukan pada kode atau pesan eksplisit. Contoh kultur berkonteks rendah adalah Amerika Serikat, Jerman, dan Swiss. Dalam kultur tersebut, cara bicara yang lugas dan langsung akan dihargai. Selanjutnya yaitu kultur berkonteks tinggi atau high context culture. Pesan nonverbal memainkan pesan yang lebih signifikan dan sebagian besar makna pesan diinternalisasikan oleh pendengar atau berada di dalam konteks. Contoh negaranya adalah Jepang, Korea, dan Tiongkok. Kultur tersebut menghargai ketidaklangsungan dalam berbicara agar lebih memahami makna yang diisyaratkan oleh nonverbal dan konteks. Sebuah konsep yang mirip dengan pengurangan ketidakpastian adalah penghindaran ketidakpastian atau uncertainty avoidance, yang merupakan upaya untuk menghindari situasi ambigu. Utilitas. Michel Sonnefranck 1986 berpendapat bahwa mengurangi ketidakpastian tentang diri dan orang lain di sebuah pertemuan awal bukanlah perhatian utama individu. Sebaliknya, Sonnefranck berpendapat tujuan yang lebih utama adalah memaksimalkan hasil relasional. Seperti dalam pertemuan awal, Sonnefranck menyarankan supaya jangan terlalu berkonsentrasi untuk melakukan tindakan pengurangan ketidakpastian, tetapi ia menyarankan untuk berfokus pada hasil prediksi selama interaksi tersebut berlangsung. Teori dalam publikasi populer. Piercarlo Valdesolo menulis di Scientific American secara online.
yang memperkirakan nilai hasil dan pengurangan ketidakpastian mungkin bekerja bersamaan untuk memprediksi apakah hubungan bergerak dari pertemuan awal untuk tingkat pembangunan yang lebih besar. Jadi, ketidakpastian adalah permusuhan ketika POV negatif, tetapi tidak begitu banyak ketika POV positif. Valdesolo berkomentar bahwa ia berharap ia tahu bahwa ketika ia pertama kali memulai hubungannya, namun ia menikahinya pula. Heurism. Akhirnya, teori pengurangan ketidakpastian seperti semua pemikiran teoritis dapat dianggap tentatif. Teori pengurangan ketidakpastian telah memberikan kontribusi yang sangat penting untuk bidang komunikasi, bahkan telah menyimpulkan kontroversi dan perselisihan teoritis.